Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umami akan menjelaskan mengenai tugas ini. Yang pertama, perkenalkan nama saya Dea Amanda Salsabila dengan NBI 1462100154 dan teman saya. Saya Andre Pramudia dengan NBI 14621000161 dan teman saya. Perkenalkan, saya Ini baik. Jadi yang pertama ada temukan dataset citra medis sesuai dengan ide topik pada penugasan struktur 1, minimal 5 buah gambar. Kedua, buat skrip yang terdiri dari langkah A. Membaca input citra, B. Implementasikan dan jalankan fungsi pengolahan histogram di MATLAB sesuai yang diberikan dengan berbagai variasi parameter. Pertama, ada histogram equalization, kedua local enhancement, ketiga histogram statistik dengan E2K0,4, K1 0,02, dan K2 0,4. Dan lakukan juga dengan variasi nilai lain. C. Tampilkan hasilnya. Lalu yang terakhir, lakukan analisa terhadap hasil pengolahan pada nomor 2 untuk semua citra input yang telah disiapkan. Metode apa yang paling sesuai dengan permasalahan dan citra input yang kalian gunakan. Baik, bisa ditunjukkan tugas di MATLAB-nya. Nah, ini yang pertama ada minta tolong ditampilkan untuk gambar datasetnya. Nah, ini dataset yang ke-1, dataset kedua, dataset ketiga, dataset keempat, dataset kelima, dan dataset ke-6. Oke, untuk baris ke-1 sampai ke-6, kami menampilkan citranya menggunakan fungsi mread. Kemudian dari baris 8 sampai 13, dari citra asli dirubah dengan warna grayscale. Nah, rumusnya ini RGB to gray. Grayscale atau hitam putih. Oke. Selanjutnya dari warna grayscale diubah dengan warna histogram equalization. Setelah terubah di histogram equalization, nanti gambar akan ditampilkan melalui fungsi figure I'm show ini. Nah, ini fungsi histogramnya. Fungsi red ini fungsi red sama dengan fungsi histogram dengan parameter i, H sama dengan mhis parameter i, n1, n2 sama dengan size h, n3, n4 sama dengan size i. Rumusnya P sama dengan H per N3 kali N4. S sama dengan zeros dalam kurung 1,256. Dips dengan parameter S. S sama dengan jumsum dengan parameter P. Dips parameter S. R sama dengan round S kali N1 min 1. Dengan menggunakan I sama dengan double I B zeros dalam kurung N3, N4 for I sama dengan I titik 2 N3 for J sama dengan I titik 2 N4 X sama dengan I dalam kurung I, J plus 1 B dalam kurung I, J sama dengan RX N red sama dengan UIN
8 dalam kurung BN. Baik, bisa dijalankan. Nah, berikut ya hasilnya. Hasilnya ini ngeblur ya, berwarna hitam putih banget. Kontrasnya tidak tajam sekali. Oke, baik. Bisa di-close. Untuk soal selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu local enchainment, yang dimana saya membuat script untuk menjalankan fungsinya, dan ini fungsinya, yaitu input parameter. Fungsi ini menerima citra yang dari dataset asli tadi dengan parameter i, lalu diinisialisasi variabelnya. Variabel m dan n digunakan untuk menyimpan ukuran citra i. Variabel RBB, RBA, CBB, dan CBA digunakan untuk menentukan batas-batas dari subgambar yang akan diolah. Selanjutnya yaitu inisialisasi output, yaitu dengan cara read dengan citra input i. Pada awalnya, read adalah nilai salinan dari i. Selanjutnya yaitu pemrosesan histogram, yaitu dengan cara G sama dengan fungsi histogram dalam kurung i sub. Lalu hasil histogramnya atau image outputnya yaitu dengan read RBB banding RBA banding CBB banding CBA sama dengan G dan N. Dan skrip memanggilnya yaitu sebagai berikut, yang dimana dataset tadi yang 1 sampai 6 itu menggunakan fungsi mread dan dibaca sebagai image 1 sampai 6. Lalu digunakan fungsi grayscale yang dimana RGB to gray apabila datasetnya masih belum berupa gray atau masih RGB. Lalu memanggil fungsi lokal tadi yang ini diterapkan untuk IMG 1 sampai IMG 6. Lalu ditampilkan dengan format local enchainment 1 sampai 6. Berikut hasilnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada teman saya Arjun, dipersilakan. Baik, untuk Arjun, saya akan menjelaskan histogram statik dan fungsi statik. Yang pertama, saya akan jelaskan fungsi statik dulu. Fungsi statik ini merupakan implementasi dari sebuah fungsi yang bernama fungsi statik yang mengambil citra grayscale dengan parameter L dan beberapa parameter sebagai masukan dan menghasilkan citra hasil pemrosesan citra berdasarkan kondisi tertentu. Untuk di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama, mi sama dengan min 2 dengan parameter dalam L.
ini adalah perintah untuk menghitung nilai rata-rata dari citra parameter L. Dengan menggunakan fungsi men2 ini, nilai akan digunakan dalam perhitungan berikutnya. Selanjutnya, df sama dengan std2 dengan parameter L. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung deviasi standar dari citra parameter L menggunakan fungsi std2. Selanjutnya, jarak sama dengan dalam kurung D-1 tutup kurung dibagi 2. Nah, variabel jarak digunakan untuk menghitung jarak yang akan digunakan dalam iterasi berikutnya. Nilainya dihitung sebagai setengah dari nilai D yang dikurangi 1. Selanjutnya, rate sama dengan I. Variabel rate digunakan untuk membuat salinan citra I yang nantinya akan dimodifikasi selama iterasi. Selanjutnya, buka kurung M, N sama dengan size parameter I. Ini adalah perintah untuk mendapatkan ukuran citra dalam variabel M, tinggi dan N itu lebarnya. Selanjutnya ada for I sama dengan 1 ditambah jarak banding M min jarak, dan for D sama dengan I ditambah jarak dibagi N min jarak. Nah, dan untuk ke bawahnya ini adalah perintah untuk membuat submatriks sub yang berukuran 2 dikali jarak plus 1 dikali 2 dikali jarak plus 1 dengan pusat pada piksel parameter I, J dalam citra I. Lautnya untuk ML ini ML sama dengan min 2 sub. Ini adalah perintah untuk menghitung rata-rata dari submetrik tersebut. Lautnya untuk SDL ini adalah perintah untuk menghitung deviasi standar dari submetrik. Lalu kita menggunakan ke kondisi if. If bersarang mengevaluasi apakah rata-rata ML dan deviasi standar SDL dari submetrik sub memenuhi kondisi tertentu. Maka nilai piksel dalam citra hasil red pada posisi I dan J akan dimodifikasi. Nah, fungsi statik ini dirancang untuk melakukan pemrosesan citra berdasarkan kriteria yang tergantung pada rata-rata dan deviasi standar dari submatrik di sekitar setiap piksel dalam citra input. Lalu, fungsi ini bergantung pada nilai-nilai parameter yang digunakan saat memanggilnya. Selanjutnya, untuk histogramnya. Nah, untuk histogram ini sama. Untuk IMRIT digunakan untuk membaca dataset 1 sampai 6. Lalu selanjutnya dari dataset tersebut kita ubah RGB to gray ini untuk mengubah ke menjadi grayscale atau hitam putih. Selanjutnya dari histogram statik ini untuk memanggil fungsi statik tadi dari gambar 1 sampai 6. Setelah itu kita menggunakan figur EMSO. EMSO ini digunakan untuk menampilkan gambar dataset tersebut setelah di fungsi statik. Coba dijalankan. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Masih loading. Maaf ya, tunggu sebentar. Mohon maaf, masih loading.
Nah, akhirnya untuk seperti ini hasilnya untuk jadi gambar dataset 1 sampai 6. Bentar. Nah, seperti ini hasil dari gambar dataset 1 sampai 6 setelah itu tadi. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada teman saya yaitu saya Amanda. Baik, terima kasih Mas Arjun. Saya akan melanjutkan untuk soal kedua. Soal kedua, lakukan analisa terhadap hasil pengolahan pada nomor 2 untuk semua citra input yang telah disiapkan. Metode apa yang paling sesuai dengan permasalahan dan citra input yang kalian gunakan? Menurut diskusi kelompok kami, metode yang cocok untuk permasalahan dan citra input dataset untuk penyakit hepatitis yaitu dengan menggunakan metode histogram statistik, dikarenakan lebih jelas dan tajam hasilnya dibandingkan dengan metode histogram equalization yang hasilnya terlihat kurang kontras. Sedangkan untuk metode local enhancement, hasilnya terlihat separuh kurang kontras. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.